Halo guys, kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai tugas besar biologi yang sudah kami persiapkan. Tugas besar kami ini berjudul mengenai realistis atau diskriminasi tentang Duchenne Muscular Dystrophy atau DMD. Nah, di sini ada peristiwa yang sudah disediakan. Yuk langsung aja kita bahas. Hai semuanya. Apakah kalian pernah mendengar apa itu distrofi otot? Atau kalian pernah melihat orang dengan kondisi seperti ini atau ini? Jadi, apa sih itu distrofi otot sebenarnya? Distrofi otot merupakan sebuah kelainan genetik yang terjadi pada manusia yang disebabkan adanya pelemahan atau penyusutan bagian otot yang ada di dalam tubuh manusia disebabkan adanya kecacatan pada satu atau lebih gen yang diperlukan untuk sebuah fungsi otot yang normal. Lantas, bagaimana sih itu bisa terjadi? Jadi, kelainan genetik yang terjadi ini disebabkan oleh pewarisan tertentu dari kedua orang tua ataupun salah satunya kepada anaknya yang mampu menyebabkan distrofi otot sendiri. Misalnya, untuk distrofi otot Duchenne dan Becker, ini disebabkan oleh pola penurunan kromosom X yang dibawa oleh orang tua perempuan atau ibunya dari si anak. Untuk mekanisme dari pola penurunan ini seperti gambar berikut. Selanjutnya, ini ada distrofi otot myotonik. Ini disebabkan oleh perkembangan kromosom dari salah satu orang tua yang membawa cacat lalu diturunkan kepada si bayi atau disebut dengan warisan dominan autosom. Untuk mekanisme penurunan yang lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar berikut. Sedangkan distrofi otot tungkai atau LGMD ini mampu berkembang apabila kedua orang tuanya menurunkan kromosom yang cacat kepada bayi mereka atau disebut dengan pewarisan resesif autosom. Untuk mekanisme lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar berikut. DMD diwariskan dalam pola terkait kromosom X karena gen yang dapat membawa mutasi penyebab DMD berada pada kromosom X. Setiap anak laki-laki mewarisi kromosom X dari ibunya dan kromosom Y dari ayahnya, yang membuatnya menjadi laki-laki. Anak perempuan memperoleh 2 kromosom X, yang masing-masing diwarisi oleh ayah dan ibunya. Setiap anak laki-laki yang lahir dari seorang wanita dengan mutasi distrofin pada salah satu dari 2 kromosom X-nya memiliki peluang 50% untuk mewarisi gen yang cacat dan menderita DMD. Setiap anak perempuannya memiliki peluang 50% untuk mewarisi mutasi dan menjadi carrier atau pembawa. Pembawa ini mungkin tidak memiliki gejala penyakit apapun, tetapi dapat memiliki anak dengan mutasi atau penyakit tersebut. Untuk kasus Pak Toto, apakah apabila Pak Toto menikah, maka anaknya akan mengalami hal serupa? Bagi seorang pria dengan DMD, tidak dapat mewariskan gen cacat tersebut kepada anak laki-lakinya, karena ia memberikan kromosom Y kepada anak laki-lakinya, dan bukan kromosom X. Namun, ia pasti akan mewariskannya kepada anak perempuannya, karena setiap anak perempuan mewarisi satu kromosom X dari ayahnya. Anaknya akan mewarisi kromosom X yang membuatnya menjadi carrier atau pembawa. Halo semua, pada video kali ini aku akan membahas mengenai bagaimana sih cara agar penyakit genetik seperti Duchenne Muscular Dystrophy atau DMD tidak terjadi di generasi berikutnya. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu Duchenne Muscular Dystrophy atau DMD? Nah, Duchenne Muscular Dystrophy atau DMD sendiri merupakan sebuah penyakit langka yang diwariskan secara X-linked recessive.
yang artinya si gen pembawa penyakit ini terdapat pada kromosom X. Kalian tahu gak sih kalau pada umumnya penyakit ini menyerang laki-laki? Nah, kenapa ya hal itu terjadi? Hal itu terjadi dikarenakan pada laki-laki mereka hanya memiliki satu kromosom. Nah, kromosom apa? Yaitu kromosom X. Menurut National Human Genome Research Institute atau NIGRI dan Genetics and Rare Disease Information Center atau GARD, salah satu cara untuk mencegah terjadinya penularan penyakit genetik ke generasi berikutnya yaitu dengan cara konseling genetik. Nah, konseling genetik sendiri bertujuan untuk memberikan edukasi kepada calon orang tua mengenai resiko pewarisan penyakit genetik berdasarkan riwayat genetik keluarga mereka. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan genetik atau screening DNA. Hal tersebut bisa mendeteksi apakah seseorang tersebut pembawa gen DMD. Apabila salah satu pasangan diketahui merupakan pembawa gen tersebut, maka mereka bisa mempertimbangkan opsi reproduksi yang lebih aman, seperti fertilisasi in vitro atau IVF dan preimplantation genetics diagnosis atau PGD. Teknik ini memungkinkan embrio untuk diuji terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke rahim, sehingga embrio yang bebas dari kelainan genetik yang akan dipilih. Sumber seperti Genetic Home Reference dan juga Muscular Dystrophy Association atau MDA juga menyarankan betapa pentingnya edukasi genetik dan akses terhadap teknologi reproduksi yang lebih modern sebagai cara untuk mengurangi kelahiran anak dengan DMD. Dengan pendekatan ini diharapkan keluarga dengan riwayat DMD dapat membuat keputusan yang tepat demi masa depan yang lebih sehat. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 5, apakah sebaiknya dilakukan pemeriksaan genetik bagi calon pegawai yang sedang melamar ke perusahaan Pak Sumo? Bagaimana caranya? Nah, teman-teman, pertanyaan ini tuh sebenarnya cukup rumit karena dia menyentuh etika, hukum, dan HAM ya. Tapi kita bakal bahas dengan santai dan juga pelan-pelan ya. Kenapa rumit? Karena tes genetik untuk keperluan rekrutmen karyawan itu bisa disebut sebagai praktik diskriminatif ya teman-teman di banyak negara, termasuk di Indonesia. Karena ada beberapa hal yang perlu ditimbang. Yang pertama itu ada aspek hukum dan hak asasi manusia. Nah, di Indonesia dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu mereka melarang diskriminatif dalam rekrutmen pekerjaan. Nah, pasal 5 mengatakan bahwa seluruh tenaga kerja berhak mendapatkan pekerjaan atau memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua, itu relevansi dengan pekerjaan. Kekhawatiran Pak Sumo mungkin tidak relevan dengan posisi marketing yang dititik beratkannya itu di intelektual, komunikasi, dan juga kreativitas, bukan kekuatan fisik. Yang ketiga, itu ada privasi medis. Nah, informasi genetik ini merupakan data pribadi yang sensitif loh teman-teman. Yang keempat, prediksi versus aktual. Status risiko genetik belum tentu kalau seseorang itu akan menyebarkan atau mengembangkan penyakit. Banyak faktor lain, contohnya itu perawatan medis dan juga lingkungan. Sebagai alternatif yang lebih etis, Pak Sumo bisa fokus kepada kandidat saat ini dan juga melihat kontribusi kandidat terhadap perusahaan, menawarkan asuransi kesehatan yang komprehensif untuk semua karyawan, merancang lingkungan kerja yang inklusif dan fleksibel, dan juga mengevaluasi kinerja karyawan secara berkala seperti karyawan lain. Menurut artikel terbaru dari Jurnal Kesehatan Masyarakat tahun 2023 yang berjudul Etika Screening Genetik dalam Rekrutmen Tenaga Kerja di Era Digital, penggunaan informasi genetik dalam proses rekrutmen dapat menimbulkan diskriminasi berdasarkan prediksi yang belum tentu terjadi dan juga dapat melanggar hak privasi individu. Artikel tersebut menyoroti meningkatnya akses informasi genetik di media sosial dan juga platform kesehatan digital. Maka dari itu perusahaan harus lebih hati-hati dan juga menciptakan kebijakan rekrutmen yang lebih etis dan juga inklusif. Jika Pak Sumo benar-benar khawatir tentang produktivitas jangka panjang, Pak Sumo bisa melakukan pendekatan yang lebih adil dengan mengevaluasi Pak Toto selama masa percobaan pekerjaannya. Bukan membuat keputusan
dengan melihat potensi risiko kesehatan yang akan terjadi di masa depan dan belum tentu terjadi. Pada akhirnya, keputusan terbaik secara etis dan juga bisnis adalah menerima Pak Toto berdasarkan kualitasnya yang sudah terbukti unggul dan juga berpotensi membawa nilai perusahaan dari jangka pendek hingga menengah, terutama dalam mengembangkan nilai strategi marketing yang sangat dibutuhkan saat ini.